Halo Sobat AWK semua. Selamat bertemu kembali dalam siniar analisis wacana kritis. Saya Erli Wulandari. Dan saya Benokti Ardiatmoko dari IET ILT Galeri. Galeri. Pernahkah kita bertanya, seberapa nyata sebenarnya dunia yang kita jalani? Seberapa jauh pandangan kita tentang kebenaran, kebahagiaan, dan kebebasan dibentuk oleh orang lain, oleh media, oleh budaya, atau bahkan oleh sistem yang tak terlihat? Film The Truman Show mengajak kita menatap pertanyaan-pertanyaan itu secara tajam. Dalam episode kali ini, kita akan melihat bagaimana analisis wacana kritis, terutama menurut Norman Fairclough, membantu kita memahami film ini sebagai sebuah kisah tentang kekuasaan, ideologi, dan perjuangan manusia mencari makna yang otentik. The Truman Show, disutradarai oleh Peter Weir, bercerita tentang Truman Burbank, seorang pria yang sejak lahir hidup di sebuah dunia buatan, sebuah kota yang sesungguhnya adalah studio televisi raksasa. Semua orang di sekelilingnya adalah aktor. Setiap hari hidupnya disiarkan ke seluruh dunia tanpa ia sadari. Ia hidup dalam apa yang disebut Christoph, sang produser acara, sebagai dunia yang sempurna. Tapi sesempurna apapun dunia itu, ia dibangun di atas satu hal, kebohongan. Norman Fairclough menjelaskan bahwa analisis wacana kritis memiliki 3 dimensi. Pertama, teks, apa yang tampak dalam bahasa, gambar, atau visual. Kedua, praktik wacana, bagaimana teks itu diproduksi dan dikonsumsi. Ketiga, praktik sosial, bagaimana wacana itu terhubung dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan kerangka ini, kita bisa menelusuri The Truman Show sebagai cerminan dunia yang penuh kekuasaan simbolik dan ideologi media. Di tingkat teks, film ini memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi alat kontrol. Setiap ucapan dalam kehidupan Truman diatur agar ia tetap merasa aman dan tidak curiga. Lihat bagaimana karakter lain menyapanya dengan kalimat yang sama setiap pagi. Good morning, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Kalimat itu terdengar hangat, tapi juga mekanis. Ia menegaskan dunia yang terprediksi, tertata, dan terkendali. Dunia tanpa kejutan, tanpa kebebasan. Bahkan ketika ada produk iklan yang diselipkan, para aktor berbicara dengan gaya promosi, seolah-olah itu percakapan alami. Ini adalah contoh nyata komersialisasi bahasa, ketika komunikasi sehari-hari berubah menjadi strategi penjualan. Dengan kata lain, bahasa di film ini berfungsi menormalkan realitas buatan, agar kebohongan terasa masuk akal. Di tingkat praktik wacana, The Truman Show adalah tentang industri media dan konsumsi penonton. Dunia Truman diciptakan oleh Christoph, sang produser, yang menyebut dirinya sebagai pencipta dunia. Ia mengatur setiap detil kehidupan Truman, dari cuaca, berita, hingga siapa yang boleh ia temui. Penonton di dunia nyata menyaksikan acara itu seperti hiburan biasa, bahkan merasa dekat dengan Truman. Mereka tertawa, menangis, dan berdoa untuknya, tanpa menyadari bahwa mereka ikut menikmati eksploitasi seseorang yang tidak tahu dirinya dikurung. Ini menggambarkan bagaimana media menciptakan dan memelihara wacana tertentu. Wacana bahwa pengawasan bisa menjadi hiburan, bahwa kebohongan bisa diterima selama dikemas menarik, dan bahwa kehidupan orang lain bisa dijadikan tontonan tanpa rasa bersalah. Di tingkat praktik sosial, film ini menjadi alegori tentang masyarakat modern yang diawasi dan dikontrol melalui wacana media. Dunia Truman adalah bentuk ekstrim dari apa yang Foucault sebut sebagai masyarakat disipliner. Masyarakat yang mengontrol perilaku bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengawasan terus-menerus. Sementara Christoph mewakili ideologi media kapitalis, bahwa apa yang penting bukan kebenaran, tapi citra, bukan kebebasan, tapi kenyamanan, bukan realitas, tapi rating. Di titik ini, film itu tidak hanya bercerita tentang Truman, tetapi juga tentang kita, para penonton dunia nyata, yang sering menerima realitas yang disajikan media tanpa banyak bertanya. Seperti kata Christoph, We accept the reality of the world with which we are presented. kalimat ini mencerminkan ideologi paling kuat dalam dunia modern, bahwa yang kita lihat di layar adalah kebenaran, padahal ia hanyalah konstruksi wacana. Namun, The Truman Show tidak berhenti di kegelapan. Film ini juga memperlihatkan momen kesadaran kritis,
ketika Truman mulai mempertanyakan dunianya. Ia mulai melihat kejanggalan, langit yang tak pernah berubah, orang-orang yang berputar di rute yang sama, dan bagaimana semua orang menertawakan rasa ingin tahunya. Dalam kerangka AWK, inilah momen resistensi terhadap ideologi. Ketika seseorang mulai mempertanyakan makna yang selama ini diterimanya mentah-mentah. Dan ketika akhirnya Truman menabrakkan kapalnya ke dinding langit, dinding yang ternyata hanyalah set panggung, itu adalah simbol paling kuat dari pembebasan kesadaran. Ia melangkah keluar dari dunia wacana yang menipu, dan mencari kenyataan yang sejati, meskipun penuh ketidakpastian. The Truman Show bukan hanya film tentang manusia yang dikurung dalam studio, tetapi tentang kita semua yang hidup dalam jaringan makna, media, dan kekuasaan. Melalui lensa analisis wacana kritis, kita belajar bahwa kekuasaan tidak selalu berbentuk larangan, melainkan bisa hadir dalam bahasa yang sopan, berita yang halus, atau tayangan yang menghibur. Dan mungkin, langkah kecil pertama menuju kebebasan adalah berani bertanya, apakah dunia yang saya lihat benar-benar dunia yang nyata, atau hanya dunia yang disajikan untuk saya? Terima kasih sudah menyimak episode AWK kali ini. Kita sudah melihat bagaimana kebenaran dapat direkayasa untuk kepentingan bisnis. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana konsep kekuasaan dan ideologi dipergunakan untuk melihat cerita anak-anak putri dan kacang polong atau The Princess and the Pea. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, sadar, tetap PK Bahasa.